Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali ya. Selamat sore, malam, petang, semuanya ya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Asnan Wai di channel Asnan Wai. Ini teman-teman, kita akan sharing sedikit tentang judul persepsi ya. Meskipun sebenarnya sudah ada di video saya ya, mau persepsi yang yang kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi ini ada beberapa teman kita yang tanya ya, kalau persepsi itu bagaimana? Apakah kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Nah, ini kita mau bahas, mau kupas salah satu jurnal ya. Ini di jurnal administrasi pendidikan ya, teman-teman. Ini judulnya adalah persepsi siswa terhadap keterampilan berkomunikasi guru dalam proses pembelajaran. Ini nanti tinggal diubah-ubah aja persepsi siswa atas komunikasi guru dalam pembelajaran apa, is oke ya, semua mau atas mau terhadap boleh. Oke ya. Nah, ini sebenarnya gini. Kalau kita lihat metode penelitiannya, jelas ini deskriptif. Teman-teman ingat bahwa persepsi itu nantinya mau dibawa ke kenapa ke deskriptif, karena di situ nanti kalau deskriptif itu kalau menurut Sugiono ya, itu menggambarkan jadi penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan data. Jadi runtut sekali ya, menggambarkan bagaimana persepsinya, menuturkan nanti sedikit ada naratifnya juga, kemudian menafsirkan berarti nanti ada verifikasi dan kesimpulan. Oke, itu deskriptif. Jadi persepsi berarti nanti penelitian deskriptif, tinggal nanti mau apa, kualitatif maupun kuantitatif. Kalau saya sih kalau persepsi lebih cenderung ke kuantitatif saja, karena nanti akan enak dalam bentuk persentase gitu ya. Meskipun nanti kualitatif juga bisa. Oke, ini kebetulan deskriptif, kemudian karena dia di sini ini ada populasi sama sampel, berarti dia jelas kalau ada populasi sampel pasti kuantitatif gitu ya. Penentuan berapa jumlah sampelnya, mau pakai teknik apa boleh, mau nggak pakai teknik juga boleh ya, karena dia pakai tabel Krejci. Jadi misalnya populasinya seluruh itu ya, siswa kelas itu, kemudian dengan Krejci itu kan, tabel Krejci itu nanti minimalnya ada berapa gitu ya. Oke, misalnya diperoleh sampel minimalnya 76 gitu ya. Oke, dari situ itu clear, berarti metode penelitiannya deskriptif kuantitatif. Teknik samplingnya mau pakai dia pakai tabel saja, bukan pakai teknik. Nggak masalah, semua itu nggak masalah. Kemudian untuk deskripsi datanya nanti ada beberapa, ini runtut sekali, bagus. Jadi yang pertama yang dibahas adalah yang disajikan ya, belum dibahas. Itu adalah tentang persepsi siswa terhadap keterampilan guru menyampaikan pesan secara lisan. Karena ingat, komunikasi ada secara lisan, ada secara tulisan ya. Itu ya. Kemudian ya ini komentar. Nah, ini yang mau saya tekankan di sini teman-teman. Kalau kuantitatif dia pakai angket. Ya, pakai angket, dia skala Likert ya, mau selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah gitu. Oke. Dia pakai 5 ya skala Likertnya. Nah, di situ jelas kalau pakai angket, nanti bahasa di angket mulai dari indikatornya apa, aspek yang diteliti apa, itu akan sangat sangat jelas sekali, clear sekali ya. Kalau secara kuantitatif berarti nanti dibuat tabulasi, tabel seperti ini, sehingga nanti diperoleh rata-rata mean ya, atau mean rata-rata hitungnya itu per indikator itu berapa. Misalnya satu indikatornya 3,7 gitu ya, yang kedua itu 4,1 dan seterusnya, sehingga nanti bisa dirata-rata 3,9 ya, itu secara lisan ya, komunikasi secara lisan. Kemudian yang secara tulisan itu pun harus dibuat juga angketnya ya. Angketnya juga harus dibuat. Nah, ini masing-masing rata-ratanya sangat runtut sekali. Ini tadi deskriptif ya, jadinya ada penafsiran yang di ujung, kemudian ada disajikan dan juga digambarkan ya. Kemudian yang ketiga adalah menerima pesan persepsi
siswa terhadap keterampilan guru menerima pesan dalam proses pembelajaran ya. Nah, ini juga harus ditabulasikan. Nah, ini makanya enak banget ini. Kalau di bawah ke kuantitatif enak, kita bisa menyimpulkan dalam bentuk angka-angka ya. Maaf. Nah, oke ya. Kemudian setelah itu setelah dalam proses pembelajaran, kemudian ini rekap secara umum ya. Ada 3 indikator gitu ya. Berarti kategorinya adalah terampil. Nah, ini teman-teman maksud saya, kalau sekedar sampai skor rata-rata saja maka itu harus kuantitatif gitu ya. Tetapi kalau sudah ke kategori ya, dia 3,9 itu termasuk apa? Termasuk terampil, masuk kategori terampil. Maka itu terampil itu adalah secara kualitatif gitu ya. Terserah teman-teman mau membawa kemana. Yang jelas harus paham alurnya ya. Kalau pakai angket berarti dia pakai kuantitatif gitu ya. Oke, ini pembahasannya. Kalau pembahasan berarti tinggal dikaitkan sama teori yang ada ya masing-masing. Baik dalam tadi komunikasi secara lisan, komunikasi secara tulisan, itu dikaitkan dengan teori yang ada sebelumnya ya. Bagaimana pengaruh itu tadi lisannya bagus, terampil gitu ya, maka dia bisa membuat motivasi ya, bisa memotivasi siswa dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti di endingnya, di kesimpulan dan saran setelah ditulis di rumusan masalah bagaimana persepsi siswa terhadap guru dalam kemampuan lisannya itu dijawab dengan masuk rata-ratanya adalah 3,9 gitu ya. Ya, bagaimana persepsi siswa terhadap guru dalam komunikasi tertulisnya itu itu 3,8 gitu ya. Masuk kategori terampil. Tapi ingat, kalau ini kuantitatif, ingat berarti kategori terampil dulu dengan skor rata-ratanya 3,8, jangan dibalik. Ya, kalau bentuk kualitatif maka nggak ada 3,8, nggak ada 3,9 di sini ya. Tapi cukup kategori terampil, itu kualitatif. Ingat ya, persepsi dalam kualitatif. Jadi enak. Yang ketiga pun sama ya, bagaimana itu komunikasi selama proses pembelajaran, maka juga rata-ratanya sekian, enak sekali. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian dari kesimpulan bisa muncul rekomendasi atau saran. Itu persepsi teman-teman, yaitu deskriptif kuantitatif ya, dengan angket dan sangat jelas sekali, enak sekali membahasnya. Tinggal teman-teman nanti harus membuat angket yang luar biasa, yang bagus. Itu diturunkan dari kajian teori tentang persepsi siswa terhadap guru dari lisan, tertulis maupun proses pembelajaran. Contohnya di sini. Oke, semoga bermanfaat ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Tetap semangat sampai akhir, harus diselesaikan skripsinya. Nanti kita bisa sharing-sharing lewat WA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.